Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mom semuanya. Bersama saya Ibu Zola Ameli Ilda dari Poltekkes Kemenkes Padang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang stimulasi moral etik untuk perkembangan psikososial anak usia toddler 1 sampai 3 tahun. Ya, moms, perlu kita lihat bahwa perkembangan adalah terjadinya perubahan dan bertambahnya kemampuan secara bertahap dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks atau menyeluruh dengan pola yang teratur melalui proses belajar dan pematangan. Nah, ya moms, kalau kita lihat perkembangan psikososial ini merupakan kombinasi dari perkembangan kepribadian dan hubungan sosial. Dan perkembangan psikososial ini berhubungan nanti dengan kemampuan kemandirian anak. Nah, perkembangan sosial anak ini moms akan meningkat ditandai dengan adanya perubahan pengetahuan dan pemahaman anak-anak tentang kebutuhan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, tahapan dalam perkembangan psikososial anak ini ada bermacam-macam moms. Yang pertama itu pada anak usia 0 sampai 1 tahun itu ada percaya versus tidak percaya. Pada anak usia 1 sampai 3 tahun ini akan ada otonomi versus malu dan ragu-ragu. Dan untuk usia 3 sampai 6 tahun ada tahap inisiatif versus merasa bersalah. Nah, kita lihat ya moms, perkembangan psikososial pada anak usia toddler. Ya. Nah, mereka akan suka atau senang sekali bermain bersama dengan teman-teman sebayanya. Nah, anak usia toddler ini moms, perkembangannya tadi sudah kita bahas otonomi versus ragu-ragu dan rasa malu. Nah, peningkatan kemampuan pada anak dalam usia toddler ini itu ditunjukkan dengan adanya pengembangan otonomi dengan cara memberikan kebebasan dan membiarkan anak untuk mempelajari dunianya. Nah, anak akan belajar bahwa dirinya memiliki kontrol atas tubuhnya. Orang tua akan menuntun dan mengajarkan anak untuk mengontrol keinginan atau impuls yang diterimanya. Dan anak berlatih atas kehendak-kehendak yang dimilikinya. Dan dia harus menyesuaikan diri dengan aturan-aturan sosial yang ada. Nah, moms, perlu kita lihat bahwasanya proses perkembangan pada anak usia toddler ini akan mengalami peningkatan. Nah, ini perlu dilakukan berbagai cara. Yang pertama, moms harus tahu, moms harus kenal perilaku apa sih yang ditunjukkan oleh anak pada tahapan perkembangan psikososial otonomi ini. Ya, yang pertama moms, dia akan bisa mengenal dan menyebutkan namanya. Kedua, anak sering mengatakan kata tidak, sehingga kita perlu tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, kemudian anak banyak bertanya tentang hal atau benda yang asing baginya. Kemudian dia mulai melakukan kegiatan sendiri seperti minum sendiri, makan sendiri, dan berpakaian sendiri. Selanjutnya, anak mulai bergaul dengan orang tanpa diperintah, mulai bermain dan berkomunikasi dengan anak lain di luar keluarganya, serta dia mau berpisah dengan orang tua walaupun hanya sebentar. Nah, ini kita lihat ya moms, dia bisa melakukan apa yang dia inginkan sendiri, seperti pasang sepatu sendiri kita lihat. Nah, moms, anak usia toddler ini ada yang mengalami kesulitan untuk mencapai perkembangan psikososial otonomi ini. Ada yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Mulai dari mungkin dia akan merasa takut, pendiam, ataupun menangis keras ketika berpisah dengan orang tuanya. Dan anak yang tidak mampu mencapai perkembangan psikososial otonomi akan mengalami ragu-ragu dan malu-malu tadi. Nah, malu itu merupakan ukuran emosional yang menjadi salah satu kunci bahwa dia layak atau percaya diri nggak di hadapan orang lain.
Nah, kalau kita lihat moms, malu itu memang merupakan sesuatu yang penting dan itu bisa membantu seseorang untuk memotivasi perilaku yang dapat diterima secara sosial. Namun moms, kalau malu itu terjadi berlebihan atau dominan, ini tentu bisa merugikan. Malu pada akhirnya bisa menjadi faktor risiko terjadinya kecemasan dalam interaksi sosial pada anak. Termasuk dia cemas ketika berpisah dengan orang tuanya. Dan ketika dia masuk pada usia sekolah nantinya, ininya tentunya akan membawa kesulitan pada anak tersebut. Nah, kita lihat ya moms, bagaimana sih supaya hal ini tidak terjadi? Tentunya diperlukan suatu upaya supaya anak bisa memiliki kemampuan psikososial yang baik. Nah, salah satunya moms dengan memberikan stimulasi moral etik. Nah, moral merupakan kebiasaan, aturan, atau nilai-nilai yang berlaku pada suatu masyarakat. Sedangkan etik merupakan nilai kesopanan yang mempengaruhi hubungan antar manusia. Dan pada tahap awal kehidupan, anak mungkin belum mengenal tentang aturan moral, etika, ataupun sosial. Nah, anak akan berkembang dan mulai mengenal hal tersebut. Dan pada akhirnya, jika dia sudah terbiasa, akan tertanam dalam dirinya. Dan ini akan menjadi pertimbangan bagi anak dalam setiap langkah kehidupannya. Sehingga dia akan malu melakukan hal-hal yang mungkin akan bersifat yang tidak etis, asusila, ataupun amoral. Jadi moms, pendidikan nilai moral pada anak usia dini ini sangat diperlukan. Baik moms, kita lihat pendidikan usia dini ini dapat dilakukan dalam 3 pusat pendidikan yang ada, yaitu dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Ya, moms, kita lanjutkan. Orang tua ini tentunya mempunyai peran yang sangat besar dalam memberikan stimulasi moral etik ini. Nah, nilai-nilai moral ini abstrak ya moms ya, tidak bisa kita terapkan atau kita laksanakan begitu saja pada anak. Anak akan ada proses belajar untuk memahami hal-hal tersebut. Nah, salah satu aspek yang sangat penting dalam hubungan orang tua dan anak adalah pola asuh moms. Nah, ada 3 bentuk pola asuh. Yang pertama otoriter. Nah, pada yang otoriter ini cenderung orang tua bersikap keras. Dan tentunya ini akan melahirkan sikap disiplin yang semu pada anak. Dia hanya takut saat berada di dekat orang tuanya saja. Tapi di balik itu dia juga belum tentu bisa menerapkan nilai-nilai tadi dengan baik. Yang kedua, pola asuh permisif. Nah, ini cenderung orang tua membiarkan. Ini adalah pola asuh yang cenderung membiarkan anak melakukan apa yang diinginkannya, sehingga nanti yang kita khawatirkan anak memiliki sikap yang kurang bertanggung jawab dan kurang mempedulikan terhadap norma-norma yang ada. Yang ketiga adalah pola asuh demokratis. Nah, ini yang paling bagus moms. Nah, kalau kita lihat pada pola asuh demokratis ini, orang tua ini penuh dengan kasih sayang, keterbukaan, ada musyawarah, ada konsisten. Dan ini akan menjadikan anak memiliki karakter yang kuat dan juga bermoral baik. Nah, secara tidak langsung, Mam, sikap-sikap orang tua tersebut dapat mempengaruhi perkembangan moral anak karena anak belajar melalui proses meniru. Nah, kita lihat ya, Mams, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi moral anak diantaranya yang pertama sikap orang tua, yang kedua konsistensi dalam mendidik anak, yang ketiga penghayatan dan pengamalan agama yang dianut, dan yang keempat sikap orang tua dalam menerapkan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari, dan terakhir sikap dan perlakuan yang sama dari kedua orang tua, baik ibu maupun ayahnya, dalam melarang atau memperbolehkan tingkah tertentu pada anak tersebut. Nah, kita lihat ya Mams, tadi kita membahas bahwasannya anak itu meniru, dia belajar melalui meniru.
Nah, ini ada moms dari Dorothy Launote, anak belajar dari kehidupan. Nah, kita lihat ya moms, yang pertama, jika anak dibesarkan dengan celaan, dia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, dia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, dia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan ketakutan, dia belajar gelisah. Jika anak dibesarkan dengan iri hati, dia belajar kedengkian. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, dia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, dia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, dia belajar untuk menghargai. Jika anak dibesarkan dengan penerimaan, dia belajar mencintai. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, dia belajar menyenangi diri. Jika anak dibesarkan dengan pengakuan, dia belajar mengenali tujuan. Jika anak dibesarkan dengan rasa berbagi, dia belajar kedermawanan. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baik perlakuan, dia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, dia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan persahabatan, dia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Jika anak dibesarkan dengan ketentraman, dia belajar berdamai dengan pikiran. Nah, tentunya ini perlu kita terapkan ya moms. Nah, kita lihat ya moms, aspek stimulasi moral etik pada anak toddler yang bisa kita terapkan. Yang pertama, berdoa, mencium tangan, makan sendiri, memakai celana sendiri, membawa tas sendiri, bisa mengatakan buang air kecil, merapikan mainan di sekolah, menghabiskan makanannya sampai habis atau sampai tuntas, mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam, santun, tidak berbicara saat makan, minta tolong dengan santun, minta izin, mencium tangan, tidak suka bertengkar, berani tampil ke depan, bisa mewarnai dengan tuntas, mandiri dengan menyusun puzzle sampai tuntas, bergiliran mainnya, mau meminjamkan mainannya, dan tidak suka menyakiti teman. Nah, moms bisa melakukan stimulasi ini atau mencobakan hal ini pada anak di rumah. Nah, kita lihat ya moms, metode apa yang bisa kita lakukan untuk menanamkan aspek-aspek stimulasi yang ada tadi pada anak. Ya, yang pertama dengan cara bermain bersama anak dengan menanamkan teknik tadi, stimulasi-stimulasi yang ada. Kemudian dengan cerita pendek bergambar. Nah, ini tentunya juga bisa menarik bagi anak-anak. Dengan cerita pendek, anak bisa mendengarkan cerita dengan baik sehingga dia bisa membawa ataupun menerapkan nilai-nilai moral yang akan disampaikan melalui cerita tersebut. Dan tentunya cerita ini harus menarik. Nah, cara menyampaikannya juga harus tepat, sesuaikan dengan usia anak. Nah, pada umumnya cerita pendek untuk anak ini mempunyai alur cerita yang ringan dan fokus pada satu kejadian saja. Tokohnya tidak banyak. Jadi cerita pendek ini bisa efektif untuk memberikan stimulasi moral etik atau memberikan pesan-pesan moral pada anak. Nah, yang ketiga dengan menonton video. Nah, jadi setelah melakukan metode-metode tadi, moms nanti bisa memberikan kesimpulan akhir atau penguatan pada anak apa yang pesan yang terkandung dalam cerita tersebut. Baik moms, mungkin dengan cerita-cerita tadi ataupun dengan kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan bersama dengan anak, bermain melalui cerita ataupun nonton video, ini bisa meningkatkan stimulasi moral yang dapat moms terapkan pada anak-anak. Baik, moms, kesimpulannya 3 tahun pertama dalam kehidupan anak ini merupakan golden period moms atau periode emas, karena pada masa ini tumbuh kembang berlangsung dengan pesat dan ini merupakan penentu bagi masa depan anak. Nah, perkembangan psikososial pada anak usia toddler dapat dicapai secara optimal melalui peran orang tua dengan memberikan stimulasi moral etik yang baik. Oke moms, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat diterapkan untuk anak-anaknya di rumah. Sampai jumpa.